saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini kita akan menonton video cuplikan dan saya rasa ini bagus untuk kita tonton supaya kita belajar bagaimana sebenarnya kita sebagai NKRI harus melakukan yang namanya toleransi umat beragama di NKRI ini. Dan kita akan dengar apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz, dan kita tonton cuplikan berikut videonya. Rombongan NU Lampung Selatan dapat tempat nginep di Sidoarjo di gereja, nginep nang gereja, sholat di gereja, nggak masalah. Biyene Kanjeng Nabiullah Muhammad, nggak usah gegeran, nggak usah sentimenan sama agama lain. Justru kita yang mayoritas ini memberi rasa aman kepada yang minoritas. Begini Bapak Ibu, saya prihatin dalam waktu 1 bulan berjalan, 1 pekan ini Pak, umat Kristen di Bandar Lampung di 2 gereja terhalang untuk ibadah. Karena memang masih ada orang Islam yang nganggep mungkin kalau ada gereja dekat rumahnya itu ancaman. Ini masalah Bapak Ibu. Ini bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Coba kita mikir begini sekarang. Di London, Inggris itu kerajaan Kristen. Ibu kota Inggris itu London. Di London Pak, ada 423 gereja yang dijual sekarang jadi masjid di London. Mengapa dijual? Karena jemaatnya habis. Jadi gerejanya kosong, nggak ada yang datang kebaktian. Nah orang di sana daripada gereja dijual jadi diskotik, gereja dijual jadi toko, mending gerejanya mereka jual jadi masjid. Nggak ada yang geger di Inggris. 423 masjid di kota London tadinya gereja. Nggak ada yang geger. Coba kalau dibalik nang Indonesia, Masjid Darussalam dibeli jadi gereja, geger Sekertosari ini. Jangan-jangan dibakar orang. Nah kita ini timbang perasaan Pak. Kalau gimana kalau kita minoritas? Jangan gumedek, jangan takabur, jangan sementang kita mayoritas kita jadi arogan dengan yang minoritas. Nggak boleh. Mestinya kita ini yang mayoritas ngayomi. Itu komandan kita tuh, Komandan Budiono. Beliau adalah tamu kehormatan Harlah NU, bahkan masuk ke ruang VVIP. Bahkan beliau mengatakan rombongan NU Lampung Selatan dapat tempat nginep di Sidoarjo di gereja, nginep nang gereja, sholat di gereja, nggak masalah. Biyene Kanjeng Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kunjungan 60 orang utusan Bani Najran beragama Kristen numpang sholat di Masjid Nabawi, diperkenankan oleh Nabi. Sahabat yang lain hendak melarang. Apa kata Nabi? Da'uhum, biarkan, carno, nggak apa-apa mereka sholat. Nabi memperbolehkan Masjid Nabawi dipinjam untuk tempat kebaktian. Masjid Nabawi loh Pak. Fasallau ilal masyriq, di mana jemaat 60 orang itu melakukan kebaktian mengarah ke arah masyriq, matahari terbit timur. Sedangkan kita ke arah matahari terbenam maghrib, yakni ke arah barat. Mereka beribadah ke arah timur. Enggak jadi masalah. Kita timbang perasaan. Coba gimana kalau kita di NTT Bapak Ibu? Mbok yo ojo koyo ngono. Kami minoritas di daerah lain juga pengen ibadah. Sama seperti di Nusa Tenggara Timur, Muslim juga pengen ibadah. Jangan saling mengganggu. Setuju atau setuju? Kan sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Nah Bapak Ibu, Indonesia ini nggak kurang-kurang masjid. Di Indonesia ini Pak, jumlah masjidnya 800.000 masjid, terbanyak sedunia internasional. Belum musola. Kalau ditambah musola, paling dikit musola se-Indonesia ini 700.000. Berarti ada 1,5 juta masjid dan musola, terbanyak sedunia internasional. Provinsi yang ranking 1 Jawa Barat, 60.000 masjid, belum musola. Kalau dengan musola di atas 100.000. Yang nomor 2 Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, oh kena ranking kita Pak, 12.000 masjid. Masjid sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nggak usah gegeran, nggak usah sentimenan sama agama lain.
justru kita yang mayoritas ini memberi rasa aman kepada yang minoritas. Cocok atau cocok? Ya begitulah ajaran Islam yang sesungguhnya Bapak Ibu. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Pesona Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian orang Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian orang. Itu dia saudara video yang baru saja kita simak, video cuplikan tadi. Bagaimana sangat-sangat bagus apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ini, ya, yang mana beliau mengatakan tadi bahwa di Amerika itu orang-orang Kristen tidak begitu fanatik dengan agama Islam. Lalu seolah-olah saudara ustadz ini begitu heran dengan orang-orang, yaitu oknum Islam yang ada di Indonesia ini. Mereka begitu kepanasan ketika ada gereja yang didirikan, ketika ada orang yang beribadah. Dan ini terjadi baru-baru ini, baru terjadi bagaimana ada oknum ASN pariwisata yang berani mengganggu ibadah orang Kristen. Dia kepanasan dan dia begitu kejam-kejam melihat orang Kristen beribadah di rumahnya. Dan Ustadz ini memberikan suatu pengertian dan pemahaman bahwa kita harus bertoleransi antara yang satu dengan yang lain. Apapun agama kita, apapun suku, ras kita, kita harus bertoleransi satu sama lain. Dan apa yang disampaikannya ini memang sangat indah. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya kalau Indonesia ini saling berdampingan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menerima, saling menolong satu sama lain. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan di Indonesia. Bagaimana Ustadz ini juga mengatakan bahwa di Amerika itu kira-kira seperti itu ya, bahwa di sana yang mayoritas adalah Kristen. Tapi justru orang Kristen itu tidak anti dengan yang namanya masjid. Tetapi berbeda dengan apa yang ada di Indonesia ini. Seharusnya kita ini sebagai mayoritas menolong, mengayomi, menjadi contoh di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ya, kiranya oknum-oknum yang menonton video ini sadar lewat ceramah dari seorang ustadz ini. Karena kalau ceramah itu dari agama yang lain tentu mereka tidak akan dengarkan. Tetapi ketika ustadznya sendiri yang berceramah tentang hal ini, kiranya mereka juga sadar dan tidak lagi mengulangi hal yang sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini boleh memberkati, dan lewat video ini umat beragama di Indonesia semakin bersatu, semakin menunjukkan toleransi satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.